salam sejahtera untuk kita semua. Salam bumi Pasti lestari. Kembali lagi bersama kami Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Bilik Hijau, Bijak Santai Lingkungan Hidup Jawa Timur. Spesial pada kesempatan kali ini, pada episode hari ini kita akan berbicara dan berdiskusi mengenai satu tema yang menarik yang tentunya dekat juga dengan kita. Jadi kita akan berbicara mengenai limbah B3 yang berbahaya dan beracun dari resiko menjadi tanggung jawab. Nah, selengkapnya kita akan berbicara dengan para narasumber yang telah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Tentu sudah hadir bersama kami semua Bapak Muhammad Nizamuddin selaku pengendali dampak lingkungan ahli media Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung bersama kami. Dan tentunya spesial juga pada episode kali ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama dengan kami. Hari ini kita akan berbicara ya, dan juga berdiskusi mengenai persetujuan teknis berkaitan dengan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun dari sebuah resiko menjadi tanggung jawab. Seperti yang menarik ya judul ini ya Bapak Ibu ya. Baik. Untuk yang pertama, betul, ini kan resiko ya dari sebuah limbah yang biasanya akan berdampak kepada lingkungan. Nah, bagaimana kita bisa menjadikannya sebagai tanggung jawab kita bersama? Baik. Untuk yang pertama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari Pak Niza selaku pengendali dampak lingkungan. Pak, boleh dijelaskan apa sih limbah B3 itu dan bagaimana kondisi statusnya di Jawa Timur? Mengingatkan Jawa Timur sekarang ini sudah banyak sekali perusahaan atau industri ya Pak ya, juga rumah sakit yang perekonomiannya juga meningkat dan semakin berkembang di mana-mana. Baik, maklum, ini pertanyaan yang sangat menarik. Mohon izin Bapak Pimpinan. Sebenarnya kami perlu menjelaskan dulu kira-kira limbah B3 itu apa. Karena mungkin kita sering mendengarkan tapi belum terlalu familiar. Kita perlu untuk menginformasikan. Jadi yang pertama, limbah itu adalah sisa hasil usaha dan atau kegiatan. Kemudian B3 atau bahan berbahaya dan beracun ini adalah zat atau energi atau komponen lain yang karena sifatnya, kemudian karena karakteristiknya, kemudian karena jumlahnya, konsentrasinya, ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari lingkungan. Dan akibatnya apa? Akibatnya tentunya akan mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup yang lain. Dampak yang paling parah ya akan merusak lingkungan. Nah, tadi saya katakan ini ada sifat dan karakteristik. Sifat dari limbah B3, sifat dari B3 sendiri itu ada yang sifatnya adalah berdampak langsung. Berdampak langsung ini atau disebut sebagai kategori 1 biasanya di dalam PP 22 kategori 1. Kemudian untuk yang berdampak tidak langsung ini kategori 2. Bedanya apa? Kalau yang berdampak langsung ini kita begitu kena, kita pasti akan merasakan. Contohnya adalah asam kuat. Begitu kena kulit ini kita langsung dapat lama. Kemudian yang tidak berdampak langsung contohnya adalah fly ash, bottom ash, tapi yang dari kegiatan stoker. Ini walaupun nanti kita timbun tidak nampak dampaknya, tapi begitu kena air hujan, airnya nanti melarutkan zat-zat berbahaya masuk ke air tanah sehingga di sini akan menjadi berdampak kepada kesehatan manusia. Tapi tidak steril juga. Nah, kemudian untuk karakteristiknya ini ada mudah meledak, ada mudah menyala, ada korosif, ada iritatif, dan yang terakhir ini ada yang namanya infeksius. Ini untuk limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Limbah B3 gabungan dua kata ini, yaitu limbah dan B3, sehingga limbah B3 adalah limbah yang memiliki karakteristik atau sifat kira-kira seperti itu. Baik, menarik ya Pak. Jadi limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun.
dampaknya juga berbahaya buat diri kita ya Pak ya. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa ada dampaknya secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, Pak, kalau di limbah B3 itu berarti perusahaan apa sajakah yang biasanya mereka mengeluarkan limbah itu? Gitu. Apakah hanya rumah sakit saja, kemudian industrinya pun apakah ada industri spesifik khusus atau pasti semua usaha itu memiliki limbah B3 ya Pak? Pertanyaan yang sangat baik dan mendasar ya. Jadi tidak semua industri itu akan menghasilkan limbah B3. Tergantung dari bahan baku dan bahan pembantunya. Kalau industri-industri yang kompleks misalkan, saya kasih contoh industri pembuatan pupuk misalkan, pupuk kimia, maka di sana tentu akan ada beberapa limbah B3 yang dihasilkan. Karena memang untuk pembuatan pupuk kimia ini menggunakan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya dan beracun. Contohnya pupuk kompleks, ada namanya pupuk TSP misalnya. Di sana akan menggunakan namanya fosfat yang tadinya merupakan asam fosfat seperti itu, yang juga merupakan bahan berbahaya karena memiliki sifat korosif dan iritatif seperti itu. Nah, adapun untuk industri-industri yang kira-kira dia tidak menggunakan bahan-bahan pembantu atau bahan baku yang B3, apakah menghasilkan limbah B3 juga? Jawabannya kemungkinan iya, karena limbah B3 ini tidak hanya terbatas kepada bahan baku dan bahan pembantu. Nah, di kantor pun akan menghasilkan limbah B3. Contohnya apa? Elektronik bekas dari golongan lampu. Nah, ini industri apapun kan pasti ada penerangannya. Oke, kemudian ada AC. Nah, AC ini membutuhkan baterai. Baterai ini juga merupakan limbah B3 apabila rusak. Kemudian nanti akan ada pemakaian aerosol untuk pengharum dan sebagainya. Ini nanti kalau sudah habis kemasan itu juga menjadi limbah B3. Jadi sepertinya nanti walaupun tidak semua industri itu menghasilkan limbah B3 dari kegiatan produksinya, minimal dari kantornya ini nanti ada pemakaian printer, pemakaian fotokopi itu juga akan menghasilkan limbah B3. Berarti banyak memang dari barang-barang elektronik ya Pak ya untuk di penggunaan di kantor sehari-hari. Kalau di kantor ya. Nah ini menarik ya Pak ya. Jadi ternyata ada banyak hal yang dekat dengan kita dan tentunya itu menghasilkan juga limbah B3. Nah saya ingin tahu pendapat dan juga temuan dari masing-masing dewan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kan ini dari dapil yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon izin untuk boleh disampaikan apakah ada temuan tertentu. Kan di Jawa Timur ini sudah banyak sekali industri. Ada baik dari pabrik maupun rumah sakit. Nah, apakah dari mereka itu pengelolaan limbahnya sendiri ini sudah cukup efektif dan tepat sasaran gitu ya, jadi tidak dibuang sembarangan atau seperti apa? Boleh disampaikan terlebih dahulu mungkin dari yang pertama dari Dokter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, pada selamat siang Kak Gus Sobat dan Jawa Timur. Dari ujung timur Pulau Jawa ya Pak ya? Ya, dari Timur. Limbah B3 ini memang kita bersama. Jadi kita tahu selama ini pusatnya dilakukan pemerintah sudah mencoba rilis Jawa Cendoro. Di Cendoro. Desa Cendoro. Atau apa ya? Jawa Belan. Artinya berarti dapil saya belum ada limbah B3 yang bertahap itu. Kita sudah menunggu progresnya inisiatif ini. Terakhir beberapa bulan lalu, mudah-mudahan bisa jalan lancar itu. Kayaknya saya akan tunda. Prinsip ini kita bersama justru LH ini menjadi semacam gereja, menjadi gereja di semua kota dalam rangka mengelola limbah B3. Minimal kalau pemerintah lihat ke sini, kalau kita berusaha barangkali paling tidak edukasi dan sosialisasi bagaimana mengelola yang
jangan salah kelola. Beberapa tahun lalu kita juga kunjungan ke usaha formal, dikirim juga kita, dan saya yakin hampir semua di Jawa Timur itu ada tambahan di Lampung ada doa. Jadi sekali lagi kembali lagi bagi kami sebagai legislatif adalah mendorong LH ini lebih proaktif, lebih kreatif, menyelesaikan masalah lebih tidak. Karena format ini mau tidak mau suka harus, menurut saya harus berapa ada inisiatif dalam dimaksimalkan dan diwujudkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Berarti kalau di daerah ujung timur Pulau Jawa ini ya, berarti kan memang belum ada tempat untuk pengelolaan limbah B3K sendiri ya. Nah, berarti apakah memang ada usaha untuk ke arah sana Pak, kalau dari pihak DLH Jatim sendiri? Jadi karena sebelum kita membahas untuk limbah B3K lebih jauh, ini perlu saya sampaikan dulu bahwa pengertian dari pengelolaan limbah B3 ini adalah kegiatan yang dimulai dari pengurangan di penghasilnya ya. Pengurangan ini bisa dilakukan dengan penggantian bahan baku ataupun bahan pembantu yang lebih tidak berbahaya. Sebagai contoh di rumah sakit kalau dulu untuk tensi dan termometer ini pakai merkuri, karena merkuri ini sangat berbahaya, maka sekarang digantikan dengan yang digital dengan tingkat bahaya yang lebih rendah seperti itu. Ini termasuk dalam ranah pengurangan. Kemudian ada penyimpanan atau menghasilkan. Kemudian yang ketiga ada transportasi, yang keempat ada pengumpulan, yang kelima ada pemanfaatan, yang keenam ada pengolahan, dan yang ketujuh penimbunan. Kalau untuk alhamdulillah untuk kegiatan yang dalam kaitannya dengan sosialisasi ataupun peningkatan kapasitas teman-teman kabupaten kota untuk mengelola limbah B3, ini kami setiap tahun melakukan pembinaan kepada 38 kabupaten kota, termasuk plus nanti ada industri juga yang kita ikutkan. Ini kami sejak adanya COVID kemarin ini menggunakan metode online, jadi daring. Tapi ternyata daring ini juga efektif. Di daring ini efektif, enak juga saya merasakan. Kemudian untuk di daerahnya Bapak Dr. Gun ini yang ada di Pak Dr. Agung yang ada di Banyuwangi, itu insya Allah di sana ada 3 pelaku usaha pengumpul aja, ya, swasta, ya. Jadi yang satu itu khusus untuk mengumpulkan oli, sehingga teman-teman yang dari Banyuwangi sana yang menghasilkan oli ini tidak perlu harus dibawa jauh-jauh, tapi dikumpulkan dulu. Nanti dari pengumpul ini baru dibawa ke pemanfaat atau pengolah yang besar. Karena kan bengkel-bengkel kecil, misalkan di daerah Menteng, daerah mana itu kan ini bisa nanti tata kelola dari limbah B3 yang dihasilkan ini bisa tertangani. Jadi mereka tak harus buang karena kan pengumpul. Nah, kemudian ada lagi yang berada di dekatnya Watu Dodol, ada selatan sedikit itu diantaranya dia juga mengumpulkan ada kemasan bekas B3, kemudian ada pengumpul limbah medis dan sebagainya. Nah, untuk yang limbah medis ini mereka hanya diperkenankan untuk mengumpulkan saja. Jadi nanti dari puskesmas, dari pustu, dari rumah sakit kecil-kecil itu tidak harus dibuang sembarangan. Nah, dikirimkan diambil oleh pengumpul yang ada di kemudian dari pengumpul ini insya Allah nanti kedepannya juga akan bekerja sama dengan yang milik Pemprov itu, sehingga nanti akan secara bersinergi yaitu antara pengumpul dengan pengolah ataupun pemanfaat. Karena tidak mungkin kalau dan usaha pengolah ini nanti akan spreading, jadi nyari kecil-kecil ke kampung itu rasanya
biaya tinggi, sehingga di sini untuk kegiatan pengelolaan dari kegiatan usaha pengumpulan ini masih sangat-sangat relevan dan sangat. Baik, berarti kegiatan pengelolaan atau pengolahan limbah ini ya Pak ya, bukan hanya yang dari skala besar saja, tapi juga dikumpulkan dari skala kecil terlebih dahulu. Dan ini tentunya bukan hanya dikerjakan saja atau dapat dilakukan di daerah Banyuwangi saja, mungkin ya Pak ya, tapi bisa di kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur. Tentunya ini juga membutuhkan peran kita semua untuk kita terus mendukung dan menyosialisasikan kepada para pelaku usaha atau industri untuk dapat melakukan kegiatan pengelolaan limbah dengan baik. Nah, ini juga pertanyaan menarik kepada para dewan. Adakah ya Bapak Ibu aduan dari masyarakat terkait dampak dari limbah B3 yang mungkin tidak terakomodir dengan baik? Nah, apakah ada dari Ibu Atika ataupun Ibu Dewanti? Oh, oke. Baik, saya Pak Ketua dulu. Boleh, silakan. Ya, boleh silakan. Terima kasih Mbak Dede dan sahabat hijau dimanapun berada. Jadi sebelum bicara tentang limbah B3, ini kan kadang-kadang masyarakat ini harus paham bahwa apa perbedaan antara limbah dan sampah. Kalau limbah itu adalah hasil dari kegiatan usaha sebagaimana disampaikan oleh Pak Nizam, kemudian kalau sampah itu sebutnya dari hasil rumah tangga. Nah, klasifikasinya yang sudah membedakan. Nah, ketika hari ini temanya tentang limbah, maka saya kira kalau kemudian merujuk kepada daerah pemilihan kami masing-masing, B3 ini kan karena memang lingkupnya itu sangat berbahaya sehingga tidak ada regulasi yang mengatur di tingkatan provinsi dan kabupaten kota. Ini semua ada di Kementerian Lingkungan Hidup, ada di undang-undang. Nah, oleh karenanya ketika kemudian ada aduan ataukah ada sebuah peristiwa yang berkaitan dengan limbah di limbah B3 khususnya di dapil, alhamdulillah kebetulan di dapil saya di dapil Madura itu industri tidak ada yang skemanya besar, ya, tidak ada, kemudian hanya rumah sakit yang kemudian itu menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun atau medis tadi yang dari klinik, rumah sakit, puskesmas dan sejenisnya. Maka saya kira sudah ada pengolahan yang baik, ada pengambilan dari pihak swasta maupun pihak pemerintah, ya, dalam hal ini yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tadi disampaikan Pak Dr. Agung di Dawat Belando. Jadi persoalan limbah B3 dari sektor medis ini alhamdulillah sudah terangkut dengan baik dan transporternya yang luar biasa, dan itu semua penuh dengan regulasi, Mbak. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan transportasi yang biasa-biasa saja, tapi harus memiliki klasifikasi yang khusus, ya, standarnya khusus, sehingga tetapi kalau misalnya bicara tentang limbah-limbah yang lain itu juga sekarang laku dijual, tadi juga sempat disinggung berkaitan dengan misalnya oli bekas itu malah nggak perlu harus orang yang misalnya bengkel misalnya atau bengkel kecil maupun yang besar ini Mbak Cici, itu semua dia ngambil, Mbak Cici, nggak perlu harus repot-repot terus kemudian harus mencari pasar untuk menjual dari limbah itu, tapi semua datang dan semua sudah berada dalam standar yang baik, Mbak Cici. Saya kira tidak ada persoalan khususnya di Madura. Tinggal memang kita ini harus memahami bahwa regulasi ini termasuk ke Pak Nizam, ya, regulasi yang keluar sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ada pembedaan yang mendasar, ya. Terutama ini hanya pertanyaan saja, tapi kan saya kira semua sudah berangkat dari sebuah kajian dan analisis yang begitu rigid, ya, mengenai tentang bagaimana ketika pengolahan limbah akan mendirikan pabrik atau perusahaan pengolahan limbah itu, ketika di Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut saya banyak pelonggaran yang kemudian diberikan. Hanya memang uji kelayakannya itu harus dimiliki, sementara pada waktu sebelum era Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir itu sangat ketat menurut saya. Nah, apakah ini bagian dari akselerasi dalam rangka untuk mengakomodasi banyaknya limbah yang tidak terserap? Saya juga ingin
diskusi juga dan ingin bertanya dengan Pak Nizam sebagai yang pengampu dalam industri pariwisata. Paling tidak kami tentu akan terus memasang mata kami, telinga kami, Mbak Jiji, dalam rangka terus memonitor bagaimana kemudian kondisi lingkungan khususnya terkait dengan persoalan limbah B3 di lingkungan masyarakat kami. Baik, berarti selama ini belum pernah ada ya Pak ya aduan terkait dengan pengelolaan limbah yang kurang tepat gitu ya. Kemarin sempat ada sih di daerah Bangkalan, di daerah Kuanya, mungkin Pak Nizam juga mendengar itu. Tapi langsung kemudian ada limbah medis ini Pak, yang baru cecer, sutik, terus bekas terus gitu ya. Nggak tahu ini masyarakat yang mungkin secara sengaja membuang itu, tapi jumlahnya tidak terlalu besar, dan tetapi langsung kemudian dilokalisir, diatasi dengan baik. Juga butuh yang namanya respons cepat dan tanggap ya Pak ya. Ya, karena ini memang sangat beracun dan berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat. Betul. Begitu juga kita bisa tetap terus awasi. Tadi terima kasih Pak Halim sudah menyampaikan bahwa kita terus memasang mata dan telinga gitu ya Pak ya apabila memang ada aduan-aduan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan dapil masing-masing. Baik. Dan kalau tadi kita berbicara soal bagaimana apakah ada aduan atau peristiwa tertentu. Nah sekarang kita akan tanyakan bagaimana sih terkait kebijakan untuk penganggaran, untuk pengaturan anggaran berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 ini. Boleh berkenan Bapak Terus dulu? Ya, siap. Terima kasih Mbak Dede, sahabat hijau yang berbahagia. Tema hari ini memang agak sedikit teknis ya, kaitannya dengan B3. Kemudian kita sebagai wakil rakyat di sisi legislatif, di antaranya memang adalah kita bicara penganggaran. Secara spesifik, sepemahaman kami kalau di DLH ini tidak kemudian ada item wajib yang kemudian masuk di situ. Di tengah kemampuan fiskal yang semakin menurun, 2025 harusnya nanti akan kita coba di tahun 2024 memang ada penurunan. DLH ini insya Allah sudah hanya 68 miliar berarti, dan di antaranya adalah kaitannya dengan lingkungan hidup, kaitannya adalah dengan persampahan, kaitannya dengan limbah. Kami dalam berkoordinasi dengan OPD mitra kami di Adenda Dinas Lingkungan Hidup, tentunya sudah ada beberapa diskusi dalam terkait dengan program-program yang diagendakan baik rutin maupun berkala, dan terutama terkait dengan tema kita hari ini atau limbah. Lebih dominan kami menyoroti terkait dengan progres pengelolaan limbah B3 yang ada di dalam Bali. Bahwa sejauh ini kami melihat ini belum optimal, dan luar biasanya juga nanti saya nitip kami nitip ke teman-teman yang ada di Pansus BUMD juga kesiapan JGU ini, PT JGU ini selaku induk dari BCL bahwa kesiapan sejauh mana, sehingga memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 yang ada di dalam Bandung ini nantinya harapannya juga memberikan impact positif kepada pemerintah provinsi. Beberapa hal sudah kita lakukan ketika bicara pengawasan. Kita datang di beberapa tempat termasuk rumah sakit pemerintah. Nanti sempat bersama teman-teman dari Komisi D, ada Bina Komida, ada Bina Delanti dan lain-lain. Kita juga cek persoalan terkait limbah, persoalan terkait IPA. Nah, hubungannya dengan anggaran. Kami tanya, selama ini prosesnya pengelolaan limbah ada di pihak swasta. Sebenarnya kita tidak kemudian membatasi bahwa harus ke perusahaan yang dikelola oleh anak perusahaan BUMD dan seterusnya. Tapi seyogianya bahwa ketika kita memiliki unit usaha, maka seluruh organ company yang kemudian milik pemerintah daerah minimal berkomunikasi, minimal berkolaborasi. Tapi kalau ada yang kemudian belum tahu bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ini ada salah satu unit usaha BUMD yang kemudian pengelolaan limbah, karena harapan kami ketika di dalam Bandung ini bisa produktif, nanti juga akan memberikan impact dari sisi
Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan Kak Usul dan menanggapi ini juga Pak berarti ini berkaitan juga dengan pengawasan dari DPRD itu sendiri. Nah, boleh tahu Pak Ahmad boleh disampaikan kira-kira pengawasan yang nyata seperti apa yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, terima kasih pemirsa Bilik Hijau, masyarakat Jawa Timur yang kami banggakan. Mulai dari Undang-Undang 23 bahwa tugas pemerintah ini sudah terbagi habis antara pusat, regional dengan kabupaten dan kota. Nah, sama dengan disampaikan oleh ketua tadi, ketua komisi D, bahwa dari pentingnya untuk menata mengelola, bahkan dari temanya adalah dari risiko menuju tanggung jawab, ini kemudian undang-undangnya ada. Tata laksana undang-undang, peraturan pemerintahnya juga ada. Tetapi kan namanya tanggung jawab tidak cukup diselesaikan oleh pemerintah pusat. Provinsi juga kemudian mengambil peran aktif, kemudian kabupaten kota juga kemudian menyertainya dan termasuk kolaborasi dan koordinasi tadi. Sehingga kemudian provinsi bikin lembah bidikan yang ada di Mojokerto, dan ini juga belum efektif. Belum efektif ini kaitan ya, saya mohon maaf dengan Mas Hussein Arif, sepakat juga. Kalau pemerintah kemudian mempunyai usaha, maka koneksi pemerintah harus kita komunikasikan. Tapi jangan lupa, jangan sampai kemudian pihak ketiga yang namanya swasta tidak berikan peluang untuk kemudian hidup. Mohon maaf ini, agar sama-sama kemudian swasta pun hebat kira-kira ini. Harus kita diwakilkan begini. Maka kemudian yang pemerintah juga kemudian mengambil peran yang kemudian menjadi contoh, yang swasta pihak ketiga juga sama. Nah, kemudian ketika masuk dari sisi penganggaran, ya tentu jangan kemudian dengan alasan penganggaran kemudian pemerintah tidak hadir. Justru ketika bicara yang menjadi resiko menuju tanggung jawab, jangan hitung-hitungan soal ini. Bila perlu ya perusahaan kita, otoritas kita yang terkait dengan limbah B3 ini harus diselidiki, beracun, berbahaya, dan lain sebagainya. Setidaknya sama dengan yang namanya Mas Dr. Agung, agar rumah sakit kita juga dihidupi, dan rumah sakit Dr. Agung juga harus hidup. Yang kemudian misalnya berpacu dalam proses. Selanjutnya kaitan dengan pengawasan. Pengawasan tentu tidak cukup oleh DPRD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Komisi D ini ya tidak lebih dari kebijakan. Kalau toh kemudian Mas Arif menyampaikan, kami dari Komisi D kemudian datang ke Bandung dan kemudian lebih dan kurang yang diceritakan kepada kami. Tapi yang namanya keseharian ketika ada kemudian pembuangan limbah B3 yang tidak pada tempatnya, ataupun mungkin tadi disampaikan oleh Pak Izal kaitan dengan pengepul yang kemudian juga tidak standar barangkali, itu juga perlu kita cinta walaupun itu swasta. Kira-kira begitu kan Pak, jangan. Maksud saya begini, kalau toh kemudian menarik kan, ya kita bisa ambil peran untuk kemudian. Dan kita kan tidak hanya berjanji dan mengabdi. Nah, saya kira itu pengawasan adalah tanggung jawab kita semua, dan pengawasan yang paling kuat adalah pengawasan yang menyertakan partisipasi masyarakat. Kembali. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan ya Pak ya untuk dalam pengawasan ini, karena memang kita semua juga bisa terdampak. Siapapun bisa terdampak oleh limbah B3 itu. Jadi juga perlu di sini untuk pengawasan, utamanya dari pihak yang memiliki peran, juga dari DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan tentunya pemangku kepentingan juga dari DLH Provinsi Jawa Timur juga akan terus bergerak untuk melakukan pengelolaan limbah dengan baik agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang berkepanjangan, ya, dan tidak berbahaya bagi kesehatan kita semua. Baik, berikutnya. Adakah ibu-ibu dari sini yang belum berbicara, ibu-ibu cantik-cantik yang dari sini, pesan yang ingin disampaikan kepada para pelaku usaha dan juga masyarakat berkaitan dengan pengelolaan limbah B3? Kembali dimulai dari ibu siapa terlebih dahulu? Dewanti, punya rumah sakit. Tidak semuanya kalau begitu. Baik, boleh dari Mbak Dini. Terima kasih Mbak Titi. Jadi memang sangat diperlukan peran serta masyarakat, karena dari yang terkecil harus kita mulai bahwa menyadari berbahayanya sampah B3.
itu yang harus kita tanamkan, dan itu bisa disosialisasikan lewat lingkungan-lingkungan terkecil, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi nanti bagaimana kita mengatasinya kalau kita biarkan dari yang kecil itu akan menjadi besar. Itu barangkali ini sekarang saya kira lewat PKK, lewat kelompok-kelompok jasa wisma itu bisa jadi bisa edukasi budaya. iya, edukasi, sosialisasi bagaimana kita paling tidak mengelola sampah politika itu dari lingkungan yang terkecil. Itu barangkali Mbak Cici. Baik, dan pokoknya juga terkait tadi kesadaran ya Bu ya, Ya, kesadaran pelaku usaha industri tadi untuk bisa terus menjaga lingkungan dengan baik. Baik, boleh teman dari Ibu Dewati? Ya, Mbak Cici, menyambung dari apa yang disampaikan Mbak. Jadi mungkin masih banyak sekali orang-orang awam seperti saya pun mengetahui bahwa limbah-limbah rumah tangga seperti lampu bekas, baterai itu harus diapakan ketika dibuang. Itu terus terang kami masih belum mendapatkan sosialisasi yang benar gitu. Sehingga ketika ada baterai bekas di rumah, bekas jam, bekas remote, itu ya kita buang sama-sama di tempat sampah. Nah, apakah itu sudah benar? Nah, seperti itu kan yang mohon maaf, ini mungkin tugasnya siapa yang harus memberikan informasi dan edukasi. Nah, itu baru hal-hal yang kecil, tapi kalau dikumpulkan setiap rumah tangga ada limbah seperti itu akan jumlahnya jadi besar, mungkin akan lebih besar dari sebuah pabrik kecil, kan begitu. Di sebuah kota yang dikumpulkan semua limbah baterai aja, satu baterai itu bisa jadi limbahnya lebih banyak dari sebuah pabrik kecil yang ada di kota itu. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita semua. Saya juga baru tahu sekarang ini kalau itu adalah suatu limbah yang dikira yang berbahaya, yang tadinya ya sudah baterai dibuang sama-sama di tempat sampah yang seperti ini masalah, berarti masalah kita semua. Yang jelas satu, kalau umpamanya pabrik yang besar yang sudah ada SOP-nya bagaimana mengelola limbah itu sudah mudah, walaupun nanti kemudian ada yang bocor, ada yang kemudian mengalir di sungai, terus terang kenapa tidak ada yang melapor? Itu karena mereka tidak tahu. Setelah ada hal-hal yang aneh di sungai seperti busa yang berlebihan, warna sungai yang menjadi berubah, itu baru kemudian ribut. Nah, sekarang mohon maaf, kami ini tidak dilapori langsung, tetapi kemudian di media sosial kan, karena itu yang diviralkan. Nah, ini juga yang harus kita mencari solusi bagaimana untuk bisa agar pabrik-pabrik itu betul-betul menjaga proses limbahnya itu dengan baik, dan SOP dengan baik. Dan yang terpenting adalah masyarakat ini apa saja berpikirnya. Selain baterai, lampu pasti banyak lagi yang lain. Nah, itu tolong di sini mungkin Pak Elham sama-sama dengan kami akan bisa mensosialisasikan dengan kepada masyarakat yang luas. Mungkin seperti itu Mbak Cici. Baik, terima kasih Ibu Dewati. Betul sekali sudah dirimain kembali ya tadi terkait dengan ternyata limbah B3 ini bukan hanya di industri yang pabrik yang besar saja atau di rumah sakit saja, tapi juga di limbah kita, bahkan di rumah hingga mulai dari lampu, kemudian baterai ini juga adalah limbah yang berbahaya juga dan beracun juga tentunya. Makanya dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk bisa mengelola limbah itu dengan baik, kemudian juga dikumpulkan dan kalau dipisah juga ya Pak. Biasanya betul ada pemilihan sampah di sana, sehingga ketika nanti dikumpulkan dalam satu tempat pembuangan akhir itu sudah terpilah sendiri mana yang B3, mana yang organik dan non-organik begitu ya. Baik, dan pesan terakhir boleh disampaikan dari Ibu Fafidah berkaitan dengan pesan apa berkaitan dengan pengolahan limbah B3 pada pelaku usaha industri. Oke, Mbak Cici, terima kasih. Bang JJ. Iya Ibu Cici. Salam sehat untuk semuanya.
Kalau kita membaca judulnya saja, itu sudah dapat diartikan bahwa limbah berbahaya dan beracun. Jadi judulnya saja itu sudah sesuatu yang apa ya, harus kita hindari, menghindarinya bagaimana, kemudian memanfaatkannya bagaimana dan sebagainya. Justru kali ini saya menanyakan kepada Pak Nisa, harus dimulai dari kita. Artinya dari kita itu apa saja yang dilakukan oleh DLH. Karena yang bisa menghasilkan limbah B3 itu hari ini yang terbesar adalah ya perusahaan besar, ya rumah sakit besar. Mestinya mereka di proses awal sebelum mereka kemudian dari produk yang menghasilkan limbah itu kan ada perizinan. Ketika proses perizinan itu dikeluarkan, mestinya sudah ada data bahwa perusahaan, rumah sakit, lembaga atau yang lainnya akan menghasilkan limbah B3 tersebut. Setelah kemudian ada data real beberapa yang menghasilkan limbah B3 itu, kalau bicara persetujuan teknis tentunya ini ya kewajiban dari dinas. Namun kali ini tadi sudah disampaikan banyak Mbak, sisi pengawasan khususnya yang harus kami lakukan, saya setuju kaitannya dinas ini kemudian bisa bekerja sama, apakah dengan legislatif ataupun dengan masyarakat, sama-sama melakukan pengawasan. Pengawasannya di sisi apa? Perusahaan ini loh menghasilkan perusahaan limbah. Sudah kan kemudian mereka mengelola limbah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini ternyata masih kurangnya. Justru ayo diawali dari instansi yang dimiliki oleh pemerintah. Karena kita juga pernah mengawal waktu itu Rumah Sakit Saiful Anwar, yang ternyata mereka mengelola limbahnya tidak seperti aturan yang berlaku. Setelah kita kemudian datang menyampaikan pengelolaan limbah tidak bisa seperti ini, kemudian mereka melakukan perbaikan. Maka di forum ini kita bicara limbah B3 itu setuju bahwa ini menjadi tugas kita bersama. Tapi kalau bisa sebelum ada permasalahan, pemerintah hadir di sana. Kemudian kita bisa ngomong bersama, berdiskusi bersama, ayo melakukan pengawasan bersama. Yang kedua, kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang kemudian mereka menghasilkan limbah B3, jangan dihitung keuntungannya saja. Tapi yang berbahaya ini mohon ada peran, agar tidak ada korban negatif. Namanya korban yang negatif ya. Tidak ada korban yang kemudian merugikan orang lain. Yang ketiga, mohon maaf, karena terakhir ya. Kita ini sudah berupaya maksimal mendorong agar Provinsi Jawa Timur punya perusahaan sendiri adalah limbah B3. Yang tadi sudah disampaikan ada di Dawar Blandong itu, yang ternyata terakhir itu di pihak ketiga kan terkait pengelolaannya. Bahkan kita juga dengar ada di Lamongan. Nah, artinya siapapun yang mengelola limbah B3 itu, saya mohon tidak tertutup. Artinya tidak tertutup itu, ayo kita kerja bersama-sama. Karena di luar sana banyak Mbak, limbah B3 itu tidak kemudian dikumpulkan dengan baik, dikumpulkan dengan rapi sesuai dengan beliau menyampaikan SOP-nya itu. Yang ini yang harus kita dampingi bersama-sama. Harapan mudah-mudahan Jawa Timur bisa kalau bebas tidak bisa, paling tidak pengelolaan perusahaan limbah B3 itu bisa maksimal mereka bekerja. Nah, kemudian kita itu harus juga memberikan masukan ke sana.
karena di sana hari ini posisinya saya bilang dibilang terbuka juga tidak terbuka juga, dibilang tertutup juga ada bukan sedikit. Nah, ini yang kemudian butuh kita bersama mendorong bagaimana itu kemudian bisa operasional. Baik, terima kasih Bu Kapita atas pamungkas yang luar biasa, cukup lengkap dan menyimpulkan juga dari perbincangan kita pada episode kali ini bahwa ternyata limbah B3 itu mungkin banyak orang yang tidak mengerti ya Pak ya, dan Bapak Ibu, bahwa ternyata itu juga hadir di dekat dengan kita, di dekat rumah kita, di dekat lingkungan kita juga, dan untuk itu menjadi tugas kita bersama untuk terus mengawasi dan juga terus melakukan pengelolaan limbah B3 ini dengan baik, dan semoga bisa menjadikan Provinsi Jawa Timur memiliki pengelolaan limbah yang tepat dan optimal. Baik, dan pemirsa, sahabat hijau sekalian, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami pada episode kali ini, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkenan dalam diskusi bersama, dari anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Semoga melalui tayangan ini, melalui podcast ini dapat menggugah semangat kita semua untuk terus melestarikan dan terus mencintai lingkungan kita bersama. Untuk itu, saya selaku host Bilik Hijau pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya dan di episode berikutnya. Salam bumi, pasti lestari.